Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk hari ini saya akan berlatih kucing kasus kedua. Akan saya sampaikan dulu untuk permasalahannya. Pada saat jam istirahat, pada saat jam istirahat, Yanti terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan dingin, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya ragu-ragu ingin masuk ke ruangan guru. Saya, Bu Amung, yang kebetulan baru selesai mengajar, melihat Yanti dan menghampirinya. Siap nih Bu Yanti? Siap, Bu Amung. Kak Yanti, kenapa kamu berdiri di sini, Kak? Ada apa? Oh, Bu Amung, kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktu sebentar, Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Oh, boleh sekali. Gimana kalau kita ngobrolnya di kantin sambil minum? Yuk kita ngobrol sambil jalan. Baiklah, Kak Yanti, apa yang ingin diobrolkan sama Ibu? Begini, Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan pelajaran bahasa Inggris. Saya berharap bisa mendapatkan solusi setelah menyampaikannya kepada Ibu. Kenapa tidak nyaman, Kak? Jadi, Bu Heni membuka les privat di rumahnya, Bu. Semua kelas les tersebut kecuali saya. Bu Heni sedang menyindir murid yang tidak mau les di tempatnya. Kenapa Kakak tidak ikut les? Coba. Saya sebenarnya suka pelajaran maupun les bahasa Inggris, Bu. Tapi saya sudah tidak bisa meluangkan waktu karena seperti yang Ibu tahu, saya harus sering latihan badminton. Oh iya, Kakak kan atlet badminton ya. Jadi sibuk. Kemungkinan selain tidak nyaman, Kakak merasakan apa lagi? Saya juga merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Murid-murid yang mengikuti les privat Bu Heni mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Hah? Maksud Kakak tidak adil bagaimana, coba ceritakan? Saya merasa sudah menjawab soal-soal ulangan maupun tugas yang diberikan dengan benar. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan tidak sebaik teman-teman yang ikut les, Bu? Oh, seperti itu. Gini, sekarang untuk langkah-langkah apa yang telah Kakak ambil dalam menghadapi masalah ini, coba? Setiap mau ada ulangan, saya selalu belajar. Saya juga merasa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan mengumpulkan tepat waktu. Saya mencegah nilai saya yang rendah disebabkan karena saya tidak ikut les di tempat Bu Heni, Bu. Halo, Kakak sebaiknya tidak boleh berprasangka buruk dulu sama beliau. Apakah Kakak pernah mendiskusikan dengan Bu Heni? Belum sih, Bu. Tapi sebelum teman-teman di kelas mengikuti les privat dengan Bu Heni, nilai saya selalu lebih tinggi. Oke. Sekarang kesempatan apa yang Kakak miliki sekarang, coba? Sebenarnya saya tadi ingin menemui Bu Heni di ruang guru, tapi saya ragu-ragu. Saya takut dimarahi Bu Heni, Bu. Iya? Apakah Bu Heni galak loh, Kak? Apakah beliau pernah marah atau memarahi teman Bu di kelas? Tidak kok, Bu. Beliau tidak pernah marah pada saya atau murid-murid lain di kelas. Coba. Kenapa tidak kamu coba saja membantu menyelesaikan masalah Kakak? Membantu apa gitu, Kak? Benar juga ya, Bu. Seharusnya saya menemui beliau tadi. Benar, hebat. Coba setelah bertemu beliau, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada Bu Heni? Saya ingin menyampaikan alasan saya tidak ikut les, kemudian saya bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengatasi nilai ulangan dan tugas-tugas saya yang rendah. Oke, bagus sekali. Coba lakukan itu, Kak. Selain itu, Kakak tahu kekuatan yang Kakak miliki, sehingga Kakak itu merasa yakin kalau nilai Kakak itu walaupun tidak ikut les baik, tinggi. Begini, Bu, saya selalu juara 5 besar di kelas.
Selain Mhm. itu, saya juga selalu belajar dan mengulang Mhm. pelajaran yang saya dapatkan di sekolah, saya ulang di Iya, rumah. Saya betul. juga sering mencari sumber belajar di internet dengan HP saya. Tapi Mhm. akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke Pelatda untuk Mmm. cabang olahraga bulu tangkis, memang saya Mhm. sedikit mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Pelatda ini sangat intens, Bu. Coba Kak, apakah hal tersebut coba mempengaruhi belajar Kakak nggak? Mmm, Sepertinya iya, Bu. Saya menjadi kurang Mhm. maksimal dalam belajar karena Iya. saya sering merasa lelah. Setelah latihan saya biasanya tidur. Oke, coba pikirkan kembali lagi tentang nilai Kakak. Apakah kira-kira disebabkan karena tidak ikut les atau karena kurang belajar? Coba diingat. Iya sih, Bu, benar juga, Ibu. Mungkin karena kelelahan sehingga saya jadi kurang fokus dalam belajar. Betul. Jadi, kira-kira yang akan dilakukan sekarang apa Kak? Coba Kak. Saya tetap akan menemui Bu Heni, Bu, untuk bertanya dan bimbingan. Selain itu, Iya, saya iya, akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan saya. iya. Kemudian, saya juga akan, mencoba untuk, apa itu namanya, tetap berlatih badminton karena itu memang Mhm. cita-cita saya, Bu. Iya, itu solusi yang bagus Kak, cita-cita yang hebat, cita-cita yang tinggi. Terus, apa yang ingin dilakukan Kakak sekarang? Mmm, untuk ikut les di tempatnya Bu Heni, saya rasa Iya, tidak bisa, Bu, karena saya sudah tidak punya waktu lagi untuk bisa ikut les. Tapi iya. saya bisa minta bantuan Sinta, teman dekat saya yang duduknya sebangku, yang kebetulan ikut les privat di tempatnya Bu Heni. Pinter. Solusi yang bagus Kak. Kira-kira selanjutnya Kakak punya rencana apa untuk mencapai tujuan Kakak itu? Kira-kira apa? Mmm, ada beberapa sih, Bu. Yang Iya, pertama, saya akan menemui Bu Heni untuk melakukan konfirmasi kebenaran tadi dugaan saya yang agak berprasangka buruk tadi. iya, Kemudian pinter. ya, saya Iya, juga akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan biar saya yakin gitu, Ibu. iya, Eee, heeh, ada lagi? saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan Mhm, belajar dan latihan saya, latihan badminton mhm, tersebut. iya. Eee, Satu lagi, saya juga akan meminta Sinta untuk membantu saya belajar bahasa Inggris. Oh, hebat sekali, bagus sekali itu Kak rencananya. Kak Yanti, Ibu sangat suka sekali rencana itu. Sekarang coba komitmen apa yang Kakak lakukan untuk menjalankan rencana Kakak tadi? Mmm, Gini aja, ini karena sudah siang, sudah istirahat jam kedua, saya berencana besok pagi akan memberanikan diri untuk menemui Bu Heni, Bu. Selain Iya, itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan mhm. untuk, mengatur jam saya belajar dan latihan badminton. Oke, bagus. Terus Kakak Mmm, dibantu siapa untuk menjalankan komitmen Kakak? mmm, saya akan minta bantuan Sinta untuk Mhm, menemani saya menemui Bu Heni. Selain mhm. itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar bahasa Inggris, Bu. Oke, sip. Sepertinya itu sangat baik untuk Kakak lakukan. Hmm, Baik, Bu Amung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya juga Mhm. waktu itu merasa dapat solusi dari permasalahan saya. Terus ini, eee, belnya sudah berbunyi, Bu. Saya masuk ke kelas dulu ya. Oke, sama-sama Kakak. Ibu juga akan masuk ke kelas mengajar jam selanjutnya. Kak, kalau misalnya besok ada masalah lagi, jangan sungkan-sungkan sampaikan ke Ibu ya. Tentu, Ibu. Oke, Terima kasih. oke. Sampun Bapak Ibu, matur nuwun, monggo Pak Bos sebagai pengamat bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu sekalian, dari kami untuk pengamat, jadi
dari apa yang disampaikan dari coach maupun yang coaching, yang tamu maupun Ananda Sriharyanti. Ini dari pengamatan kami itu dengan kita melihat dari model coaching model Theta, kemudian identifikasi, maupun tanggung jawabnya. Mungkin bisa saya mulai dari tujuan. Mumpung kita ini waktunya agak lama Bu ya, jadi mungkin tidak seperti yang kita rencanakan. Mungkin bisa kami sampaikan ya. Jadi untuk tujuan apa yang coach sudah sampaikan itu untuk pembuka ya, itu menurut saya sudah bagus. Kemudian coachingnya juga sudah dapat menyampaikan tujuan dari bersama coachnya yang tidak dicapai dengan jelas. Jadi dari coachingnya menemui coachnya, jadi itu sudah jelas untuk tujuan untuk apa ya, untuk ada solusi dari permasalahan yang ada pada coachingnya. Kemudian yang kedua itu dari dari identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan coach itu sudah bersifat terbuka, kemudian mampu mengeksplor coachingnya juga, dan coach juga memberikan respon dengan lancar, juga terbuka. Kemudian potensi dan alternatif solusi dari permasalahan coach kita juga sudah mulai tergali. Jadi kemudian coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik juga. Jadi ini adalah kolaborasi antara coach dan coachingnya juga. Menurut saya dari pengamatan yang kami lihat seperti itu. Kemudian yang ketiga dari praktek yang coach dan coach itu dari rencana aksi, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang mengarah pada pengambilan keputusan secara mandiri. Jadi apa yang dieksplor dari coachingnya itu juga sudah sesuai dengan arahan dari coachnya. Jadi pengambilan keputusan itu murni mandiri dari coach yang digali dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian coachnya juga sehingga jawabannya itu lebih spesifik, ya, itu untuk menurut pengamatan kami. Kemudian rasa tanggung jawab yang disampaikan atau yang ada pada coachingnya itu bisa digali dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh coach ya. Jadi bagaimana membangun komitmen, mengarahkan coachingnya sendiri yang telah membuat komitmen secara mandiri, kemudian berbasis data. Karena dilihat dari percakapannya, kemudian coachingnya juga sudah menyadari untuk bertemu dengan gurunya inisiatif itu adalah bentuk dari rasa tanggung jawab yang ada pada coachingnya untuk memperbaiki atau untuk menyelesaikan permasalahan yang pada coaching. Mungkin itu Bu Amung tanggapan dari pengamat saya, mau menambahi atau memberikan kurang, saya mohon maaf kalau pengamatan dari saya. Terima kasih Bapak masukannya. Sungguh saya tidak menyangka kalau sudah berusaha menggunakan cerita tadi.